Apalagi kayak kita ini ya, memang mau benar ngurus ini supaya beres, ya. Oke. Jadi tolong nanti Pak Abu buat grup ya, buat grup yang hadir ini untuk kita monitor apa langkah-langkah berikutnya dan undangan maupun materi-materi ini kan kita terusin melalui handphone nanti ya. Dalam rangka pembuktian kerja nyata DPD Republik Indonesia, sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, pimpinan Komite 2 DPD Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bustomi Zainuddin, SPD, MH, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan bimbingan teknis dalam rangka penataan kawasan hutan PPTIKH di Rumah Aspirasi DPD RI di Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Sosok seorang Bustomi, yang selalu hadir dan tanggap dengan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di bawah, mengenali sosok pribadi yang tegas dan disiplin, cepat, tanggap dan ramah selalu melekat di pribadi beliau. Keluhan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan kini kehutanan tak luput dari pantauan seorang Dewan Perwakilan Daerah Bapak Bustomi. Di mana DPD RI bersama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melaksanakan perintah dari Presiden dalam rangka TPPKH. Ya, jadi sebuah program dalam penataan kawasan hutan. Dan hari ini progres yang kita lakukan adalah memberikan bimbingan teknis ya kepada para pemohon, yaitu desa-desa atau daerah-daerah yang berada di dalam kawasan hutan maupun sekitar kawasan hutan yang memang punya keinginan untuk mendapatkan izin legalitas dari negara, baik berupa tanah objek agraria, TORA, kemudian berupa hutan kemasyarakatan, kemudian berupa pelepasan, begitu juga berupa kemitraan, ya. Nah, jadi tadi saya hadirkan teman-teman dari BPKH TL wilayah 20 yang mewakili Menteri Kehutanan dan juga Kadis Kehutanan. Sekali lagi dalam rangka percepatan ini, proses percepatan permohonan hak yang sudah diberikan oleh negara untuk supaya mereka yang berada di kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan itu memiliki kepastian hukum, ya. Mereka menghuni itu secara legal, ya, dan bisa juga mengelola hutan untuk kesejahteraan. Jadi hutan untuk kemakmuran. Nah, dan ini ada program dari Pak Jokowi, patut kita syukuri dan kita sukseskan ini. Ya, karena prosesnya juga harus ada pengusulan dari masyarakat, dari pemerintah daerah, pemerintahan desa, karena biasanya kampung itu yang definitif di kawasan hutan itu udah ada semuanya, sudah ada kantor desa, sudah ada sekolah, sudah ada puskesmas, tapi mereka masih dalam kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan kawasan hutan lindung, bahkan ada yang di kawasan Taman Nasional, seperti itu. Bapak Hasan Basri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat melinting sekaligus kader Golkar wilayah Lampung Timur, menghadiri acara konsultasi dan bimbingan penguasaan tanah, dalam rangka penataan kawasan hutan PPTIKH, acara yang diadakan di Rumah Aspirasi DPD RI di Bandar Lampung. Ya, alhamdulillah, artinya begini, di mana Lampung Timur tidak semua desa itu artinya di luar kawasan. Ada beberapa desa di Lampung Timur itu ada lebih kurang 23 desa yang berdomisili di kawasan register 38 dan register lain. Yang jelas harapan kami dari masyarakat sesuai dengan momen yang alhamdulillah pada sekarang ini, di mana yang hadir di sini adalah ketua Komite 2 DPD RI
RI yaitu Bapak Bustami Zainuddin, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Bapak Ujang, kemudian dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga hadir, alhamdulillah, dan kawan-kawan dari provinsi, kabupaten, kota yang hadir pada kesempatan ini. Di sini adalah momen yang terbaik buat kami khususnya Lampung Timur, di mana beberapa desa yang berdudukan di kawasan register 38 khususnya sudah definitif, namun statusnya masih tepat di kawasan hutan lindung atau register 38. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini, di mana kami mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa, di mana kawasan tersebut bisa diturunkan, di mana tadinya kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi, bahkan bisa dilepaskan menjadi milik daripada masyarakat yang khususnya desa-desa atau perumahan-perumahan yang ada di kawasan tersebut. Bapak Dr. Haji Bustami Zainuddin SPD, MH selaku pimpinan Komite 2 DPD RI, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan bimbingan teknis penyampaian usulan penguasaan tanah, dalam rangka penataan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, nomor SK 55-MENL-HKPKTL-PPKH-PLA 262022, serta menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan hadir dalam acara tersebut anggota DPRD dan perwakilan dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Tadi sudah saya sampaikan 4 skema yang akan dilakukan, yaitu adalah perubahan peruntukan dan perubahan fungsi, kemudian penggunaan kawasan, dan perhutanan sosial. Jadi harapan kami untuk masyarakat pada khususnya yang berada di dalam kawasan hutan, ini adalah kesempatan pertama dan terakhir agar bisa mengikuti prosesnya dan jangan sampai janji-janji mungkin para pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin lebih jelasnya kita punya wakil lah masyarakat, baik DPD maupun DPR yang sebagai wakil rakyat di masing-masing kabupaten kota maupun pusat. Bapak Bustami Zainuddin menyampaikan dengan diadakan kegiatan acara ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan juga bimbingan ke masyarakat, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan pemerintah, dalam hal penggunaan kawasan hutan lindung yang saat ini sedang marak diperbincangkan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Tugas dan fungsi saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang memang tugas mendampingi masyarakat. Ya, ini adalah bagian daripada aspirasi masyarakat yang harus saya perjuangkan di tingkat pusat. Kebetulan saya diamanahi oleh lembaga DPD RI sebagai pimpinan di Komite 2. Komite 2 ini memang membidangi persoalan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Apa itu? Di antaranya persoalan pertanian, kemudian kelautan perikanan, kemudian kehutanan, perdagangan, perindustrian, kemudian energi sumber daya mineral, ESDM, ada lagi bidang investasi, ada lagi yang membidangi BUMN, kemudian ada lagi membidangi BNPB, kemudian ada lagi membidangi Basarnas. Nah, itu memang di bawah langsung koordinasi saya di lembaga DPD RI, sehingga saya memang harus punya kewajiban untuk mengawal ini semua program yang ada baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini sejalan dengan memang kebutuhan yang dibutuhkan rakyat hari ini. Saya melihat banyak masyarakat karena tidak mengertinya, barangkali kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan peran DPD ini, sehingga masyarakat ini sering kadang-kadang datang ke Jakarta, maaf ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, minta duit segala macam ya untuk ngurus ini, ngurus itu, tahu-tahu barangnya nggak ada, terus uangnya hilang, dan seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menyebut-nyebut ada seolah-olah permintaan dari oknum, dari pejabat, padahal tidak sama sekali. Jadi inilah, kita mau mutus rantai itu. Jadi saya putus rantai itu supaya saya hadirkan betul institusi yang berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mewakili pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung ya, dan kita sebagai DPD yang mengawasi ya proses permohonan ini supaya bisa terwujud sehingga orang ada kepastian hukum. Jadi orang yang tinggal di kawasan hutan itu jelas statusnya, apa dia sebagai pemegang kawasan hutan itu sebagai hutan kemasyarakatan atau hutan desa atau hutan yang dilepaskan menjadi hutan produksi, itu dilepaskan menjadi area APL dan lain sebagainya. Bapak Hasan Basri dari perwakilan Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur sangat mendukung kegiatan ini dan mengharapkan dengan mengikuti kegiatan ini dapat memberikan solusi tentang perselisihan paham yang sedang terjadi di Gunung Kedatuan Desa Wana Kecamatan Melinting, yang sudah bertahun-tahun tidak ada penyelesaian serta daerah-daerah yang lain di Provinsi Lampung. Acara diisi dengan sambutan dari DPD RI, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta anggota Dewan Kabupaten, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan ditutup dengan doa. Bapak Bustomi juga mengharapkan dengan adanya kegiatan dari DPD RI ini, dapat memberikan wawasan ke masyarakat, akan fungsi dari hutan lindung dan memberikan ilmu pengetahuan tentang hutan lindung, agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam rangka penataan kawasan hutan, agar para warga yang mengelola lahan hutan untuk tidak percaya pada oknum-oknum yang dapat membantu mengurus pelepasan kawasan hutan tersebut, karena sudah ada regulasi yang mengatur terkait itu, diantaranya penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, dan perubahan peruntukan kawasan hutan. Jadi kepada warga penggarap kawasan untuk dapat mengusulkan, karena waktu pelaksanaan PPTPKH sudah akan berakhir. Dari Kota Bandar Lampung, Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.